Perkenalkan, nama saya Muhammad Lubis Tafrian dengan NPM 2301102001440 dari perikanan kelas C. Halo, perkenalkan, nama saya Ridwan Fatur Rahman. Saya NPM 2301112001055 dari perikanan kelas C. Halo, nama saya Halina Luna, NPM 2301102001065 dari perikanan kelas C. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Kanurul Hats, NPM 2301102001777 dari perikanan kelas C. Halo, perkenalkan, nama saya Luis David Aganta, NPM 23011200171 dari perikanan kelas C. Ada berminat untuk mengetahui fakta-fakta mengenai ikan kakap, atau Anda ingin mengetahui sifat meristik dan morfometrik ikan kakap, Anda wajib menyaksikan video ini hingga habis. Morfologi merupakan penampakan luar bagian tubuh ikan. Untuk morfologi ikan kakap merah sendiri, yang pertama ada mulut, mata, kepala, operkulum, sirip dorsal, sirip kaudal, sirip anal, sirip pektoral, dan sirip ventral. Lalu di situ ada lubang anus juga. Dan untuk bentuk sisik ikan kakap merah merupakan stemid. Lalu untuk bentuk tubuhnya kompresif dan terdapat linea lateralis. Badan memanjang melebar. Kedua, badan gepeng, kepala cembung. Ketiga, bagian bawah penutup insang bergerigi. Bentuk mulut ikan kakap merah merupakan terminal, dan untuk bentuk sirip kaudal atau sirip ekor merupakan truncat. Untuk bentuk gigi ikan kakap merah merupakan canical. Untuk menghitung jumlah sirip pada ikan kakap merah bisa dilakukan tepat berada di linea lateralis, di atas linea lateralis, dan di bawah linea lateralis. Dihitung dari pangkal kepala sampai ujung pangkal ekor. Pada sirip punggung berjari-jari keras 11 dan lemah 14. Sirip dubur berjari-jari keras ada 3 dan lemah itu ada 8-9. Nah, ikan kakap ini termasuk ikan buas, makanannya ikan kecil dan invertebrata dasar laut. Untuk tulang tambahan pada operkulum ada operkular, preoperkular, suboperkular, dan interoperkular. Letak sirip perut terhadap sirip dada merupakan subabdominal. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang tubuh, peniti, penggaris, benang, dan gunting. Sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya untuk mengusap ikan terlebih dahulu menggunakan tisu agar mengurangi keamisan bau dagingnya tersebut. Bagian yang diukur adalah SL atau standar length, lalu ada FL frog length, lalu ada fin length, HL atau head length, OD atau orbital diameter, PFL pectoral fin length, AFL anal fin length, dan terakhir AFB anal fin base. Untuk perhitungan jumlah sirip ikan kakap sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jumlah sirip tulang keras dan jumlah sirip tulang lemah. Adapun jumlah sirip lunak mengeras. Anatomi ikan kakap merah. Untuk mengetahui anatomi bagian dalam ikan kakap merah, yang perlu kita lakukan adalah mengeseksio ikan. Pertama-tama, ikan dihadapkan ke kiri, kemudian pemotongan pada bagian anus hingga linear lateralis. Kemudian sampai belakang kepala, amati organ dalam apa saja yang terdapat pada ikan. Bagian anatomi terdiri dari ginjal, jantung, hati, lambung, usus, gonad, dan gelembung udara. Sistem pernapasan pada ikan terjadi pada insang.
Insang memiliki bagian-bagian yaitu terdiri dari lengkung insang, rigi-rigi insang, dan lembaran insang. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, arteri, kapiler, dan vena. Jantung memiliki 3 bagian yaitu ventricle, atrium, dan sinus venosus. Bagian mata terdiri dari iris, kornea, lensa, dan retina. Secara fungsional, urat daging dibedakan menjadi 2 tipe yaitu voluntari dan involuntari. Ikan kakap merah termasuk ikan karnivora sehingga bentuk ususnya tidak menggulung dan lebih pendek daripada usus ikan herbivora. Rasio ukurannya antara 0,7 sampai 1,5. Ini materi, organ, dan fungsi pada ikan kakap merah. Atau dalam bahasa latinnya yaitu adalah Lucanus campecanus. Baik, kita memasuki organ yang pertama. Yang pertama ada mata. Fungsi dari organ mata ini yaitu adalah sebagai alat penglihatan pada ikan. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari ikan. Yang pertama ini ada retina. Ya, retina ini yang ada di sini. Retina ini berfungsi sebagai menerima reseptor cahaya yang kemudian akan memberikan visualisasi atas apa yang dilihat oleh mata ikan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kornea. Nah, ini bagian korneanya. Bagian kornea ini memiliki fungsi yaitu adalah untuk membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya yaitu adalah bagian iris mata ini, yang di keliling hitam ini merupakan irisnya. Nah, fungsi dari iris ini yaitu adalah sebagai pengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata dengan menyesuaikan ukuran dari pupil. Jadi nanti kalau misalnya cahayanya itu terlalu banyak, seperti misalnya ada di ruangan atau tempat yang sangat terang, itu biasanya nanti akan mengecil si pupilnya. Nah, kalau misalnya ada di tempat yang gelap itu, nanti si pupil ini akan membesar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagian lensa. Bagian lensa ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Kita lanjut ke organ yang selanjutnya. Ada jantung. Fungsi dari jantung pada ikan yaitu adalah untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Sama seperti di makhluk hidup lainnya ya. Selanjutnya di bagian jantung ini dibagi menjadi 2, yaitu adalah ventricle dan juga atrium. Nah, ini juga ada bagian sinus venosus, atau ini merupakan pembuluh nadinya. Nah, kita lanjut ke organ selanjutnya yaitu adalah insang. Fungsi dari insang yaitu adalah sebagai alat pernapasan bagi ikan. Selanjutnya yaitu adalah alat ekskresi garam-garam. Yang ketiga adalah sebagai penyaring makanan. Yang selanjutnya yaitu adalah sebagai alat penukaran ion. Dan juga insang ini berfungsi sebagai osmoregulator. Nah, selanjutnya yaitu adalah lambung. Fungsi dari lambung ini yaitu adalah untuk menampung dan menghancurkan makanan. Selanjutnya yaitu adalah organ yang kelima, ada hati. Fungsi dari hati ini yaitu adalah untuk menjaga homeostatis melalui metabolisme dan penyimpanan nutrien serta detoksifikasi pada ikan. Fungsi yang keduanya yaitu adalah menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Selanjutnya yaitu adalah kantong empedu. Kantong empedu ini berfungsi menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Pankreas ini berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya ada gelembung udara. Gelembung udara atau gelembung ikan atau gelembung renang atau juga biasa disebut dengan fish mouth merupakan salah satu organ pada ikan berisi gas seperti oksigen dan memiliki tekanan yang berubah-ubah. Gelembung udara memiliki fungsi yaitu untuk membantu ikan mengapung di dalam air sebagai pengatur keseimbangan dan mengatur saat dimana ikan itu mampu muncul ke permukaan atau ke dasar air. Lalu ada ginjal. Ginjal pada ikan terletak di luar ruang peritorium, menempel di bawah tulang punggung, memanjang dari dekat anus ke arah depan hingga ujung rongga perut. Ginjal pada ikan berfungsi sebagai menyaring sisa proses metabolisme, mengambil zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ikan, dan menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Selanjutnya ada gonad. Gonad pada ikan sama seperti hewan lainnya, yaitu sebagai organ reproduksi pada ikan.
menghasilkan telur pada ikan betina dan sperma pada ikan jantan. Lalu ada anus yang berfungsi sebagai mengeluarkan sisa-sisa zat pencernaan. Terakhir ada organ otak. Organ otak memiliki fungsi yaitu merangsang penciuman, menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ sensor, baik internal maupun eksternal. Terakhir, menghasilkan output yang ditunjukkan melalui perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls syaraf atau hormon integrasi antara aspek fungsi otak. Dengan menyaksikan video ini, saya jamin Anda akan berinvestasi ilmu yang sangat bermanfaat. Kalau misalnya nggak nonton, ya nggak apa-apa sih, bisa cari video yang lain.